Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bung Ingat dalam sharing-sharing kita. Setelah membuat postingan kemarin bahwa apakah OMK kecewa, kini saya membolak-balik file saya kembali dan tiba-tiba saya menemukan foto berikut. Dalam foto ini terlihat bahwa sebenarnya saya yang mengambil foto. Terlihat dalam gambar ini adalah ayah saya ketika kami sedang membersihkan makam kakek saya dan keluarga. Unik bahwa di makam kakek saya, ayah saya sebagai seorang tukang juga berusaha mencoba membuat patung yang notabene dia berupaya mencoba membuat patung itu menyerupai kakek saya semasih hidup. Ketika kami pergi, beliau menjelaskan kepada kami, seperti inilah kakekmu dulu. Dia sebagai seorang penatua dalam gereja. Dan kalau ke gereja, dia selalu bawa buku satu di tangan. Yang buku itu adalah kitab suci. Jauh sebelum kami masuk Katolik, ayah saya membuat patung itu di atas makam kakek saya. Selalu setiap kami pergi, setiap tahun membersihkan makam, Bapak selalu mengingatkan, oh seperti ini dulu kakekmu. Wajahnya hampir mirip dengan patung ini. Dan saya biasa-biasa saja. Dan saya senyum. Akhirnya saya mengatakan, oh begitu ya kakek dulu ya. Dan beliau kembali menjelaskan panjang lebar bagaimana kehidupannya menjadi seorang penatua gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kalau bisa saya mengajukan pertanyaan kepada saudara kita Daniel Mananta, apakah dalam patung kakek saya itu juga ada roh yang jahat ya? Kurang lebih itu pertanyaan saya. Apakah dalam patung kakek saya itu ada roh jahat juga? Karena mengapa saya memunculkan foto yang tadi itu, di mana ketika ayah saya itu membersihkan makam, bahkan naik ke atas dan berdiri persis di depan patung kakek itu. Kalau saya pikir ada roh yang jahat, bisa saja ayah saya itu ditolak atau dipukul atau diguna-gunai atau dijampi-jampiin. Biasa. Tapi sampai sekarang ayah saya masih ya bolehlah, walaupun sudah tua, beruban, tapi sampai sekarang belum merasakan bahwa ada amarah dari patung kakek saya. Apalagi setiap tahun saya bawa brus kawat itu, ketika ke sana karena penuh lumut, saya gosok semua. Gosok patung itu. Saya pikir, saya belum merasa apa-apa, apakah dimarahi, atau roh jahat itu kemudian ya membuat saya, kalau dalam bahasa Nias dikatakan tesafo, menjadi sakit ketika berbuat seperti itu. Saya pikir ayah saya memberikan kami gambaran bahwa patung itu hanya gambar. Dan patung itu dia buat bukan untuk menyimpan roh jahat dari kakek saya. Apalagi sebagai penatua gereja, tidak mungkin kakek saya jahat.
Apalagi tidak mungkin setelah meninggal kakek saya menjadi jahat. Saya tidak percaya kok. Justru saya merasakan buah dari pekerjaan kakek saya dulu sebagai penatua gereja. Kami cucu-cucunya ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pastor, bahkan ada yang jadi katekis. Satu jadi pastor, satu jadi pendeta, 2 katekis. Menantu ayah saya katekis juga. Maka saya pikir aneh bin ajaib kalau dalam patung kakek saya itu ada roh jahat. Sekali lagi saya mengulang bahwa ayah saya selalu menceritakan ke kami ketika pergi ke makam kakek, bahwa seperti inilah dulu kakek kalian. Seperti ini perawakannya. Dia tidak begitu kurus, tetapi dalam raut wajahnya selalu tampak kebaikan. Dan memang patung itu juga saya rasa seperti biasa-biasa saja. Dan saya pikir, saya meragukan kalau dalam patung itu ada roh jahat. Mungkin kitab Yesaya yang dimaksud Saudara Daniel Mananta itu masih butuh dipertimbangkan. Apakah kitab Yesaya itu dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa dalam patung itu ada roh jahat, atau pembuatan patung itu untuk disembah? Sekali lagi, ayah saya membuat patung kakek saya di atas makamnya untuk menjelaskan ke kami keturunan dari kakek saya bahwa seperti ini loh kakek kalian waktu masih hidup. Saya sendiri dilahirkan jauh setelah kakek meninggal. Tetapi bagi saya, di hati saya hidup bagaimanalah wajah kakek saya itu. Saya tidak melihat raut wajahnya secara kasat mata saya. Tetapi lewat patung yang ada di atas makamnya, bahkan untuk malam hari saya tidak takut pergi kok. Karena saya tidak melihat di raut wajahnya, walaupun hanya dalam bentuk patung itu, tidak ada sedikit pun roh kejahatan. Bahkan saya berpikir setiap kali saya datang ke saya melihat patung itu dan saya berpikir kakek sedang ada di depan saya. Lalu spontan biasa saya berbicara, kakek, doakanlah kami, cucu-cucumu. Jika kami berhasil, maka nama kakek sebagai leluhur kami juga akan tetap diingat oleh semua orang. Saya sekarang sudah menjadi seorang katekis dan saya masih bersyukur bahwa ayah saya pintar membaca tantangan zaman, di mana sebelum kami lahir dia sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak mengenal kakek. Tetapi syukur bahwa lewat patung yang dibuatnya, kakek kami yang sudah lama mati, kakek kami yang sudah lama meninggal, kakek kami yang sudah lama kembali kepada Sang Khalik, masih hidup sampai sekarang. Setiap kali kami pergi, kakek hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi, pertanyaan saya sebagai refleksi buat saudara Mananta, apakah dalam patung kakek saya itu sungguh ada roh yang jahat? Jika saudara Daniel Mananta menonton video saya ini, bisa dikasih komentarnya. Atau bahkan teman-teman yang lain bisa juga komentar, apakah memang dalam patung kakek saya itu yang ada di makamnya itu ada roh jahat?
Atau malah sebaliknya seperti yang saya rasakan. Bahwa saya yang tidak berjumpa kakek selama dia hidup, justru saya merasakan kehadirannya ketika saya melihat patungnya. Patung itu bukan untuk saya sembah, karena saya cucunya, bukan. Tetapi menjadi kenangan. Bahwa di balik patung kakek saya, ada wajah kakek saya yang sesungguhnya. Patung kakek saya dibuat oleh ayah saya untuk mendekatkan kami cucu-cucunya yang tidak sempat melihat wajahnya selama hidup. Sungguh kami melihat saat ini. Semoga saudara Daniel Mananta juga bisa melihat hal ini. Terima kasih. Salam dari Nias. Yahoo.